Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, sis, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Ketemu lagi dengan saya Sultan Miladianto dalam SN Law Channel. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kaitannya dengan syarat-syarat menikah dengan orang asing atau warga negara asing. Nah, sebelum masuk ke substansi syarat-syaratnya, saya akan memberikan masukan lebih dulu. Hal ini adalah dengan mengutamakan asas kehati-hatian bagi warga negara Indonesia yang kemungkinan memiliki calon itu adalah orang asing, walaupun sudah bertemu maupun yang belum pernah bertemu, hanya melalui chatting, entah itu melalui WA, entah itu melalui sosial media yang lainnya. Saran saya, asas kehati-hatiannya adalah meminta dokumen dari yang bersangkutan lebih dulu, baik itu KTP dari sana atau paspor dari warga negara tersebut, yang itu kemudian dikonfirmasi ke kedutaan yang ada di Indonesia. Misalnya orang Malaysia seperti itu ya, konfirmasi ke kedutaan Malaysia di Indonesia, atau orang Turki, konfirmasi lebih dulu dengan kedutaan Turki di Indonesia. Nah, dari situ biasanya nanti kedutaan akan memberikan rekomendasi atau memberikan informasi yang bersangkutan itu apa masih single atau sudah memiliki pasangan. Kalau sudah memiliki pasangan, jelas nanti BC sudah ngurus panjang-panjang di Indonesia, kemudian sudah lengkap. Ketika dibawa ke negara tujuan, kemudian oleh negara tujuan tidak dikabulkan karena bisa jadi calon dari BC itu di sana sudah memiliki pasangan, baik suami maupun istri. Jadi asas kehati-hatian itu harus lebih didahulukan seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah merasa percaya bahwasanya yang bersangkutan adalah single, ya boleh-boleh saja tanpa konfirmasi ke kedutaan, nggak ada masalah seperti itu. Kita lanjut syarat-syarat untuk menikah dengan warga negara asing yang itu dilakukan di negara asing, bukan di Indonesia ya, menikahnya di negara asing. Yang pertama itu adalah identitas kedua mempelai. Jadi identitasnya ada dua macam, yaitu pertama KTP, yang kedua adalah paspor. Jadi kedua belah pihak, baik laki-lakinya maupun perempuannya harus punya ini. KTP-nya orang untuk warga negara asing ya, KTP yang versi sana. Seperti itu. Nah, ini nanti fungsinya lebih hati-hatian kalau mau ngecek ke kedutaan nanti akan ketahuan. Kemudian dilanjutkan yaitu identitas dari kedua orang tua, terutama sebagai pihak perempuannya, dimana di situ ada namanya persetujuan dari pihak kedua orang tua, laki-laki dan perempuan. Yang ini adalah N5-nya seperti itu. Nah, ini kemudian dilanjutkan dengan foto 3x4 4 lembar, 4x6 4 lembar, yang kemudian dijadikan satu. Meminta rekomendasi surat pengantar dari RT. Nanti oleh RT akan dibuatkan pengantar menikah seperti itu, ditandatangani dan stempel RT, kemudian dilakukan ke RW, tangan dan stempel RW, kemudian dibawalah ke namanya kelurahan. Nah, di kelurahan itu nanti akan dicek jika memang sudah lengkap syarat-syarat tadi. Kalau ada yang perlu ditambahkan nanti akan diinformasikan, akan ditambahkan. Kemudian kelurahan akan mengeluarkan namanya surat pengantar perkawinan. Surat pengantar perkawinan ini distempel dan tandangani oleh namanya kepala desa atau Pak Lurah, istilahnya N1. Tapi kaitannya dengan persetujuan orang tua namanya N5 seperti itu. Nah, dari N1 ini dibawa ke KUA yang disitu disertai namanya permohonan kehendak perkawinan N2-nya. Jadi memang kedua belah pihak ini memang berkeinginan untuk menikah seperti itu. Nah, di KUA nanti akan diperiksa secara administratif apakah memang sudah sesuai atau tidak. Ketika memang sudah sesuai untuk menikah di luar negeri, itu akhirnya KUA akan mengeluarkan namanya N10, di mana N10 ini ditujukannya adalah ke KJRI atau Kedutaan Besar Indonesia di negara tujuan seperti itu. Oh iya, ini saya akan tunjukkan, lupa saya contoh-contohnya. Ini ada
ada N1 seperti itu. Yang ini adalah formulir surat pengantar perkawinan yang dikeluarkan oleh kelurahan yang nanti akan ditandatangani oleh Pak Lurah seperti itu. Kemudian di situ juga muncul namanya N4 seperti itu, kaitannya dengan surat persetujuan mempelai. Artinya memang betul lagi ini memang keinginan untuk menikah seperti itu. Dari situ nanti akhirnya KUA mengeluarkan surat rekomendasi yang ini kepadanya ini adalah contoh ini kepada KBRI, perwakilan RI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara tujuan, misalnya di Kuala Lumpur Malaysia atau di Istanbul Turki atau di negara-negara yang lainnya. Intinya yang di sana memang ada KJRI atau Kedutaan Besar Indonesia seperti itu. Nah, setelah ini selesai semuanya, kemudian ini dibawa ke tadi KJRI atau Kedutaan Besar Indonesia, tetapi disertai kelengkapan yang lainnya, yang itu kelengkapannya adalah kelengkapan asli, dokumen asli, mulai dari KTP, kemudian paspor, kalau dia masih gadis atau jaga itu ada surat pernyataan masih single seperti itu. Tapi kalau sudah janda atau duda harus menyertakan namanya akte perceraiannya atau buku perceraiannya seperti itu, yang asli seperti itu. Kemudian kartu keluarga, kemudian dokumen-dokumen yang lainnya yang itu memang dianggap diperlukan sebagai dokumen pendukung. Di antaranya misalnya kalau yang belum pernah ke luar negeri, artinya belum pernah ke negara tujuan tersebut, harus kalau bisa lebih baiknya ada namanya tambahan SKCK, surat keterangan dari kepolisian bahwasanya yang bersangkutan ini memang tidak pernah terlibat tindak pidana seperti itu. Nah, itu semuanya dokumen asli dibawa ke negara tujuan. Nah, di negara tujuan nanti oleh kedutaan Indonesia di sana maupun konsulat jenderal di sana nanti akan ditranslate sesuai dengan bahasa yang ada di sana. Ketika sudah ditranslate, dibawa ke istilahnya kantor catatan sipil di sana atau instansi pemerintahan yang ada di sana yang memang membidangi kaitannya dengan perkawinan atau pernikahan. Nah, dari situ kemudian nanti akan diizinkan atau tidak. Nah, kemudian setelah itu akan diperiksa, ketika memang sudah lengkap syarat-syaratnya, barulah bisa dijadwalkan untuk menikah seperti itu. Nah, itulah sepintas kaitannya dengan syarat-syarat perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang itu pelaksanaan pernikahannya ada di negara asing. Nah, nanti ketika sana sudah selesai seperti itu, sudah selesai terjadi pernikahan, buku nikah itu boleh dibawa ke Indonesia. Dibawa ke Indonesia, yang di Indonesia nanti akan dilakukan pencatatan di Indonesia. Kalau yang non muslim di catatan sipil, kalau yang muslim di KUA, kantor urusan agama seperti itu. Sehingga nanti dari Indonesia sendiri juga akan mengeluarkan buku, yaitu buku nikah. Jadi ada, sehingga orang yang menikah dua keluarga negara yang berbeda biasanya memiliki buku nikah yang dua versi dari negara dari pasangan sana, yang kemudian satu dari versi negara Indonesia seperti itu. Nah, itulah kita dengan masalah-masalahnya. Secara umum sebenarnya tidak terlalu rumit terkait masalah-masalah tersebut, cuman kadang orang tidak telaten untuk mengurus itu. Dia kalau mau mengurus sifatnya administratif, sabar, pelan-pelan. Mesti biasanya ada yang kurang, ya ditambahin apa kekurangannya. Jadi ya bro, sis, siapa tahu yang belum dapat jodoh segera mendapat jodoh. Kalau yang sudah dapat jodoh, dijaga jodohnya. Oke? Sekian informasi dari saya. Sebelum saya akhiri,
bisa minta bantuannya untuk dibantu like dan subscribe serta share. Semoga channel YouTube ini bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semua. Cukup dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.